Oke, hello everyone, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Zen Arkelius, VTuber Spiritualis Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini Zen bakalan ngebahas tentang konten dari pesulap merah atau Kak Marcel Radival. Ya, kemarin itu banyak banget yang request ke Kak Zen ya. Kak Zen coba bahas tentang konten dari pesulap merah yang ngebongkar trik-trik para dukun, dan kemudian coba jelasin gimana tanggapan Kak Zen sebagai seorang spiritualis kepada pesulap merah yang ngebongkar trik-trik penipuan dari para dukun. Oke, langsung aja ya. Let's go kepada pembahasan. Oke, ya, langsung pada ke pembahasan ya. Terlebih dahulu di sini Zen bakalan ngejelasin bahwa di sini Zen tidak ada pembelaan kepada pihak siapapun, dan Kak Zen tidak istilahnya mengatasnamakan pihak manapun ya, intinya seperti itu. Jadi di sini murni ini pendapatnya Zen ya. Jadi tidak menjelekkan pihak manapun, tidak mendukung pihak manapun. Ya, ini pendapatnya Zen karena requestannya adalah pendapatnya Kak Zen gimana ya. Jadi di sini Kak Zen tidak mengatasnamakan siapapun, tidak membawa nama siapapun, tidak membela siapapun. Jadi ini pendapat real dari Kak Zen sendiri. Oke. Ya, jadi kalau menurutnya Kak Zen tentang pesulap merah yang ngebongkar trik-trik penipuan perdukunan, itu Zen adalah tanggapannya setuju ya. Meskipun Zen ini adalah seorang spiritualis ya, yang bekerja di bidang yang berbau gaib-gaib ya, itu Zen tetap mendukung Kak Marcel ya dalam berkonten. Karena apa? Konten yang ia bawakan ya, ini patut buat jadi poin penting ya. Konten yang dibawakan Kak Marcel Radival ini adalah ngebongkar trik penipuan ya. Zen perjelas lagi, yang dibahas oleh Kak Marcel Radival di kontennya ini adalah ngebongkar trik penipuan ya. Ingat, trik penipuan. Jadi ya is oke lah ya. Jadi biar orang banyak itu tahu ya tentang yang mana penipuan, yang mana bukan. Masa iya sih kitanya ini selalu aja senang ditipu kayak gini? Ada yang penggandaan uang ya, yang katanya bisa nggandain uang. Kemudian ada yang katanya ngejual gelang biar kebal gitu. Nah, kalau menurut Zen sih sebagai seorang spiritualis ya, kalau ditipu ya kesel juga, makanya gitu ya. Jadi sebagai seorang spiritualis pun kalau kita itu ditipu ya kitanya kesel ya. Nggak mungkin kita nggak kesel, otomatis ya kita tetap kesel kalau misalnya kita ditipu. Nah kemudian ya, kadang orang itu suka berkomentar seenak jidatnya ya, komentar ke konten-konten orang ya, itu seenak jidatnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalian itu nonton videonya full apa enggak? Karena apa? Mayoritas netizen Indonesia itu nonton videonya di skip, dilompat-lompat, nontonnya nggak full. Kadang nontonnya itu cuma di intinya doang, nggak nonton dari awal sampai akhir, no skip. Nah selain itu mayoritas netizen Indonesia itu tidak atau jarang banget ngebaca yang namanya deskripsi
Padahal fungsi deskripsi itu adalah untuk menjelaskan isi video yang akan dibahas. Nah, kemudian judul video itu kan udah jelas ya, ditulis besar loh sama Kak Marcel ya, bongkar trik penipuan ya, bongkar trik penipuan loh yang ditulis besar loh itu ya. Kadang orang itu masih Allah ini kontennya gini bla 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 dan sebagainya. Mereka itu komennya seenak jidat. Nah, kalau saya gampang ya, kalau misalnya konten saya dihina ya, misalnya konten saya dihina, bang konten lo kok gini bang, terus isinya kok gini. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kamu nonton videonya full nggak, baca deskripsi nggak, tahu konsep videonya nggak? Nah, itu kebiasaan netizen ya, mudah berkomentar, kurang paham memahami sebuah isi video. Jadi mereka komennya seenak jidat ya, merasa pintar tapi tidak ingin belajar, seperti itu ya. Ya, jadi kalau menurut Zen sebagai seorang spiritualis ya is okay ya kalau kontennya Kak Marcel ini. Karena apa? Karena yang dia bongkar itu adalah trik penipuan ya, trik penipuan. Nah, sekarang kalau misalnya gini ya, kalau penjelasan logika menurutnya Zen ya, di dunia ini ada yang namanya penggandaan uang ya. Dulu kan sempat tuh dibahas sama Kak Marcel Radival, pembongkaran trik penggandaan uang. Nah, kalau menurut Zen ya, kalau misalnya memang ada penggandaan uang, itu harusnya kita nggak perlu bawa uang ke dukunnya ya, langsung aja kita minta uang ke dukunnya ya. Bah, saya mau gandain uang sekitar sekian. Nah, ya minta aja sama dukunnya kan bisa gandain uang ya. Kenapa harus kita yang bawa uang ke dukunnya biar digandain? Kan kita bisa minta ke dukunnya, bah saya minta uangnya katakanlah 100.000 ya, bah saya minta uangnya 100.000, mau saya gandain jadi berapa ya, enaknya berapa, 500 lah ya, 500.000. Nah, bah saya minta uangnya 100.000, tolong mbak gandain jadi 500.000. Nah, nanti kan kalau udah digandain sisanya buat mbak deh. Nah, harusnya kan gitu kalau digandain. Kenapa harus uang kita? Nah, kalau persyaratannya kan ya itu kan uang kamu, yang mau digandain kan uang kamu, ya harus uang kamu lah yang saya gandain gitu. Kok kenapa uang saya loh? Nah kan mbak bisa gandain, harusnya kalau misalnya mbak bisa gandain ya uangnya ya harus punya uang mbak gitu ya, kemudian digandain. Nah nanti kalau misalnya mbak pengen ambil keuntungan ya gandain lagi, kan mbak bisa gandain. Nah harusnya kan logikanya seperti itu ya kan. Nah jadi kemudian kalau menurut Zen tentang kontennya Kak Marcel ini ya cukup ya, emang ada pro kontra ya, ada yang memahami dan ada yang kurang memahami ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah sekarang kembali pada diri pribadi ya, kembali pada diri pribadi. Jadi terserah kalian ya, mau pro atau kontra ya, mau setuju atau enggak tentang kontennya Kak Marcel Radival ini. Nah, kalau menurut Zen sebagai seorang spiritualis ya, seperti yang awal tadi yang udah Zen jelasin, Zen itu setuju aja ya. Zen itu setuju aja selama hal tersebut itu tidak membuat suatu kesalahan ya, sampai ngebahas tentang agama lah, kemudian budaya, kemudian lain sebagainya. Itu
tidak masalah ya, karena yang dibongkar itu adalah penipuan ya. Kemudian ada yang bilang gini, kemarin saya sempat nonton video itu gini, tentang apa, Kak Masera Dival itu. Masera Dival itu ngebongkar para dukun. Nah, sehingga para dukun ini kehilangan mata pencarian. Loh, kalau misalnya itu dukunnya kayak dukun bayi, nggak masalah, kan niatnya nolong. Tapi kalau penipuan sampai ngerugiin orang, nah itu gimana? Kalau dukun bayi ya oke lah ya. Karena apa? Karena mereka kan ngebantu lahiran ya. Kalau di Jawa itu namanya dukun bayi, bukan dukun yang bisa ngebuat bayi ya. Nanti kalian salah paham lagi nanti ya. Dukun bayi kalau di Jawa itu adalah orang yang ngebantu lahiran secara normal ya. Kalau dulu kan nggak ada tuh yang namanya bidan atau dokter, adanya dukun bayi. Oke, langsung aja. Kenapa jadi salah topik? Oke, jadi karena Kak Marcel ini ngebongkar trik-trik penipuan perdukunan, itu ada oknum atau pihak yang keberatan. Bahkan pihak tersebut sampai bilang, nah Marcel ini kalau ngebongkar trik-trik atau penipuan para dukun itu ngerugiin mereka yang lagi cari kerja dan mata pencarian mereka dari situ. Loh, jadi selama ini penipuan itu adalah mata pencaharian uang gitu. Nah, kalau gitu terus bedanya apa sama maling gitu? Maling kan ngerugiin ya. Jadi yang bener yang mana, yang salah yang mana gitu loh kalau menurut saya. Jadi ya gak perlu harus ada perdebatan yang panjang gitu. Yang terpenting adalah kalian itu memahami ya konten dari yang dibawakan itu ya. Jadi jangan asal komen seenak jidat seperti itu. Kalau kalian komen seenak jidat tapi kalian tidak nonton videonya sampai habis, kalian tidak memahami konten tersebut sampai habis, ya otomatis kalian cuma dapat angin, komennya seluas langit seperti itu. Jadi kalau menurut saya tentang kontennya Kak Marcel Dival ini ya bagus, memang ada edukasi. Tapi nah di sini adalah titik dimana kalau saya sih ada beberapa hal yang saya kurang suka tentang Kak Marcel ini. Jadi yang saya tidak suka dari Kak Marcel ini adalah tanggapannya mengenai hal-hal gaib ya. Hal-hal gaib dia kalau menurut saya pribadi tentang Kak Marcel ini, tentang pendapatnya tentang hal gaib ini terlalu berlebihan ya. Seakan Kak Marcel ini tidak menganggap hal-hal gaib itu ada ya. Tapi ya it's okay, saya paham tentang Kak Marcel ini ya. Yang dimaksud adalah Kak Marcel ini tidak percaya tentang hal-hal gaib yang berbau negatif ya. Misalnya saja seperti santet, pelet, ngepet, gendam dan lain sebagainya, bahkan sampai kodam-kodam gitu ya. It's okay ya, kalau saya masih memaklumi. Tapi ya memang kalau saya emang kurang sukanya dari sikap Kak Marcel yang terlalu menganggap sesuatu yang gaib itu tidak ada ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud Kak Marcel itu hal gaib yang berbau negatif, is okay, saya itu paham dan maklumin. Saya juga ngebahas di dunia hal gaib seperti itu, jadi tahu mana yang negatif, mana yang positif
Ya, kurang lebih untuk pendapatnya Zen segitu saja ya. Karena ini cuma pembahasannya dikit banget ya, karena yang request juga banyak, tapi ya masih bisa dihitung lah ya. Ya, jadi pendapatnya Zen tentang kontennya Kak Marcel Radival ini tentang pembongkaran trik-trik penipuan perdukunan, ya kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi ya, Zen mohon maaf ya, di sini Zen tidak melakukan pembelaan kepada siapapun ya, dan tidak mengatasnamakan siapapun ya. Kalau misalnya, loh lah itu Kak Zen bawa-bawa nama Kak Marcel Radival pesulap merah. Nah kan masalahnya saya diminta untuk ngebahas kontennya Kak Marcel. Masa iya nggak saya sebutin gitu dengan inisial PM pesulap merah. Lah gimana kalau orang nggak paham itu ya. Jadi ini bukan melakukan pembelaan pada pesulap merah atau Kak Marcel Radival atau menjelek-jelekan Kak Marcel Radival ya. Jadi ini menurut saya pribadi ya, penilaian diri saya pribadi ya, karena ya memang ini sesuai requestan para viewers, dimana para viewers itu pengen saya itu mengkomentari, kasih pendapat sebagai seorang spiritualis mengenai kontennya Kak Marcel Radival yang ngebongkar trik-trik penipuan para perdukunan seperti itu. Jadi saya di sini nggak ada niatan buat buat menjelek-jelekan ya pihak manapun atau melakukan pembelaan kepada pihak manapun, karena ini adalah real dari pendapat diri saya pribadi. Oke, segitu dulu ya untuk konten hari ini, ngebahas tentang kontennya Kak Marcel Radival atau pesulap merah tentang pembongkaran trik-trik penipuan dari para dukun. Oke, segitu dulu. See you next time and goodbye.